Tentara Soviet melihat pin granat yang dilempar musuh belum tercabut. Dia segera berdiri dan menembak ke arah rumah kayu itu. Namun terdengar teriakan seorang wanita dari dalam rumah. Menunggu hingga sang suami membuka pintu kayu. Dia melihat di pojok rumah kayu. Hanya ada dua gadis Jepang yang memegang bayonet. Sebelum Ivan sempat bereaksi, salah satu gadis Jepang itu menelan racun dan jatuh ke lantai. Gadis lainnya juga bersiap menelan racunnya. Tapi dia tidak sengaja menjatuhkan pilnya ke tanah. Melihat hal tersebut, Ivan langsung bergegas masuk. Dia kemudian mengarahkan pistolnya ke gadis Jepang itu. Namun saat ini, tentara wanita di luar menghentikannya. Karena menurutnya, gadis Jepang ini mungkin bisa memimpin mereka keluar dari pengepungan Jepang. Jadi mereka mengikat tangan gadis itu. Sekarang dia harus memimpin jalan. Namun mereka belum melangkah jauh. Ketika Ivan tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Karena dia menemukan kawat besi tergeletak di bawah kakinya. Dan ada ranjau yang terhubung ke ujung kawat itu. Dia segera memberi isyarat kepada rekan-rekannya untuk berhenti. Dia tidak menyangka gadis itu mau menggunakan ranjau. Tuan Dong sangat marah padanya. Sehingga Ivan segera bangun dan menamparnya dengan keras. Sehingga menyebabkan dia jatuh ke tanah. Ivan kemudian menggali tanah secara perlahan untuk memeriksa ranjau. Dia dengan hati-hati mendorongnya ke samping. Lalu menggali tambang tanpa bahaya apapun. Tapi saat dia memberi isyarat bahwa rekan satu timnya aman. Saat mereka berlari ke arah Ivan. Dia pun terbunuh. Melihat rekan-rekannya terbunuh di tempat. Susan menjadi marah dan perlahan menoleh ke arah gadis Jepang itu. Dia kemudian mengangkat senjatanya. Dan berniat membunuh lawannya. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara tembakan Jepang dari belakang. Susan tidak punya pilihan selain memaksa gadis Jepang itu untuk memimpin. Tapi gadis itu menolak untuk pergi. Jadi Susan menembak ke arah kaki gadis ini. Baru kemudian gadis itu lari. Namun di rute pelariannya, tanpa ada satupun ranjau yang diaktifkan. Susan dan Chikuong segera mengikuti rute gadis itu dan melarikan diri dari ladang ranjau. Namun saat ini tentara Jepang di belakang mereka telah menyusul mereka. Mereka memotong mulut dan hidung gadis itu. Lalu bersembunyi di semak-semak. Dia tidak berani mengeluarkan suara apapun. Setelah beberapa lama melakukan pencarian, tentara Jepang tidak dapat menemukan sasarannya dan tidak punya pilihan selain mengungsi. Tapi kemudian Chikuong tiba-tiba mengetahui bahwa gadis Jepang itu sedang disumpal. Sepertinya dia tidak bernafas lagi. Dia segera melepaskan sumbatan gadis itu. Tapi gadis itu tetap tidak bergerak. Tepat ketika dia mengira orang lain sudah mati. Gadis itu tiba-tiba berteriak. Chikuong sangat ketakutan. Sehingga dia segera menutup mulutnya. Namun teriakan itu masih menarik perhatian seorang tentara Jepang. Tapi saat ini ada beberapa burung berkicau di langit. Prajurit itu mengira dia salah dengar. Maka dia berbalik dan menunggu Jepang pergi. Susan segera memutuskan untuk membunuh gadis ini. Karena gadis Jepang ini sudah berkali-kali mencoba membunuh mereka. Kamu laki-laki, lakukanlah, lihatlah pisau yang cemerlang ini. Jika Chikuong mengatakan dia tidak takut, maka itu bohong. Namun ketika dia memikirkan ibunya dibunuh oleh tentara Jepang, dia tetap mengambil keputusan dan pergi ke sisi gadis itu. Gadis itu tahu bahwa pria Tionghoa ini pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia hanya diam melihat pisaunya. Chikuong perlahan mengangkat pisaunya dan mengarahkannya ke gadis itu. Namun setelah beberapa saat, dia masih belum bisa puas dengan gadis Jepang ini. Chikuong kemudian mengembalikan pisaunya kepada prajurit itu. Sambil memandangi bilahnya tanpa noda darah. Susan tahu Chikuong belum mengambil tindakan. Tapi pada saat yang sama dia puas dengan pilihannya. Kemudian keduanya memutuskan untuk pergi dari sini. Dia membiarkan gadis itu bertahan sendiri. Namun setelah melihat kabut di pinggir jalan, tiba-tiba Chikuong berhenti. Kemudian dia segera kembali ke tempat gadis itu berada. Melihat dia kembali, gadis itu mengira dia telah mengingkari kata-katanya dan ingin membunuhnya. Tanpa diduga, detik berikutnya, Chikuong memotong tali dan mematikan lampu untuknya. Pada akhirnya Chikuong tidak meninggalkan gadis itu. Kemudian keduanya terus mengawal gadis itu dalam perjalanannya. Namun saat berjalan melewati rawa, Chikuong tidak sengaja terpeleset. Tak disangka, di belakangnya ada seorang gadis Jepang. Dia jatuh ke rawa, dan menyaksikan gadis itu berjuang di rawa. Pada akhirnya Chikuong tidak bisa meninggalkannya. Dia berbaring di batang pohon dan mengarahkan pistolnya ke dirinya sendiri. Perlahan berikan senjata pada gadis itu. Ketika Susan melihat ini, dia dengan cepat melangkah maju untuk membantu. Namun meskipun mereka berusaha semaksimal mungkin, mereka tidak dapat menariknya. Detik berikutnya, Chikuong tiba-tiba menyelipkan tangannya. Pistol itu sepenuhnya ada di tangan gadis itu. Namun apa yang tidak pernah mereka duga adalah, gadis itu mengalami masalah beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, ekspresi jahat tiba-tiba muncul di wajahnya. Tanpa menunggu keduanya bereaksi, gadis itu meremas rumput tanpa ragu. Dua orang yang berada di batang pohon pun terjatuh.
Dalam keadaan kesurupan, tiba-tiba Chi Kuong sadar kembali. Baru kemudian dia menyadari bahwa gadis itu tidak menembaknya. Saat dia bereaksi, dia meraih moncong pistolnya, lalu tarik gadis itu agar menyingkir darinya. Saat makan malam, gadis itu proaktif memberikan makanannya kepada Chi Kuong. Seolah dia ingin berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya. Tapi setiap kali melihat gadis Jepang ini, Chi Kuong selalu memikirkan segala perbuatan jahat tentara Jepang. Mereka memasukkan penduduk desa yang tidak bersalah ke dalam karung, lalu menyiramnya dengan bensin dan menyalakan api. Jeritan memilukan terdengar dari karung tersebut, sehingga membuat tentara Jepang menjadi semakin panik. Mereka sangatlah kejam. Mereka mengikat bahan peledak ke dalam karung dan melemparkannya ke air. Mengingat apa yang dilakukan tentara Jepang terhadap keluarganya, Chi Kuong menangis dan menahan kepalanya yang kesakitan. Dia juga tidak punya perasaan terhadap gadis ini. Keesokan harinya, ketiga orang itu akhirnya keluar dari hutan. Namun saat ini sebuah pesawat Jepang tiba-tiba melewati mereka. Tiba-tiba pesawat itu meledak dan jatuh tidak jauh dari situ. Gadis itu melihat kembali ke arah jatuhnya pesawat. Jadi saat Chi Kuong tidak memperhatikan, dia berjuang untuk menarik talinya dan mengejar ke arah pesawat. Chi Kuong mengira gadis Jepang itu ingin melarikan diri. Jadi dia mengikutinya, tapi saat dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti, kemudian berlari kembali seperti orang gila. Karena kebakaran padang rumput adalah akibat dari jatuhnya pesawat kali ini. Dia menyebar dengan cepat ke arah mereka. Padahal mereka berlari sangat kencang. Namun karena angin yang terlalu kencang, mereka langsung dikepung oleh keledai. Saat ini gadis itu tiba-tiba berteriak untuk menghentikan kedua orang itu. Dia kemudian dengan cepat mengambil miliknya dari tas Susan. Setelah menyalakan api, dia melemparkannya ke rumput. Sesaat rumput terbakar, tiba-tiba menciptakan ruang yang luas. Kemudian gadis itu dengan cepat memberi isyarat kepada kedua orang itu. Jadilah dirimu sendiri, ikutlah denganku atau kita semua akan mati terbakar. Tak disangka, setelah kebakaran, ketiga orang itu selamat berkat cara gadis itu. Setelah bencana itu mereka memandangi wajah hitamnya dengan gembira. Namun saat ini, Chi Kuong Trot menatap gadis Jepang di depannya. Karena dia baru sadar kalau gadis ini baru saja berbicara bahasa Mandarin. Namun tak disangka, selanjutnya dia memotong tali kembang sepatu gadis itu. Sampai saat ini, mereka hanya mengetahui namanya Akiba. Selanjutnya Akiba memimpin mereka ke selatan. Namun saat berjalan, Chi Kuong Trot menemukan bahwa Akiba sebenarnya telah membawa mereka ke kamp Jepang. Dia segera menaruh tangannya di leher gadis itu. Jangan khawatir, aku akan menjelaskannya pada mereka. Kalian adalah orang baik, aku berjanji tidak akan membiarkan mereka menyakiti kalian. Akankah mereka memberi kita kebebasan? Mereka akan mempercayaiku, aku orang Jepang. Tak disangka, setelah itu Chi Kuong justru berjalan bersama Akiba. Namun tidak ada satu orang pun di kamp militer besar ini. Gadis itu menghancurkan semua tenda. Tapi masih belum ada siapa-siapa. Chi Kuong menasihati Akiba agar tidak menyia-nyiakan tenaga lagi. Ternyata dia tahu tidak ada seorang pun di kamp tersebut. Mengetahui dirinya ditinggalkan, Akiba tiba-tiba menjadi tersesat sepenuhnya. Saat ini Susan tiba-tiba memanggil mereka ke sini. Karena dia menemukan banyak makanan di dalam mobil yang ditinggalkan. Setelah itu keduanya menyantap makanan kering sambil mendengarkan radio. Tapi begitu mereka lengah, tanpa diduga, Akiba menodongkan pistol ke arah mereka. Ketika Chi Kuong melihat ini, dia langsung menjatuhkan senjatanya, lalu dia berjalan menuju Akiba. Hingga dadanya benar-benar menempel pada moncong pistol. Akiba masih belum berani menembak. Tunggu sampai Chi Kuong memaksanya ke pojok. Dia akhirnya meletakkan pistol di tangannya. Dia jatuh ke tanah dan menangis dengan keras. Kali ini Susan langsung berlari menghampirinya. Dia mengambil senjata yang jatuh ke tanah. Namun saat dia memegangnya, dia terkejut melihatnya, tidak ada satupun peluru di majalah itu. Saat ini Chi Kuong mengambil waktu. Dia mengeluarkan segenggam peluru dari sakunya. Ternyata dia selalu berhati-hati, dan tidak lengah di depan gadis Jepang ini. Namun saat ini di radio, kabar itu membuatnya semakin tertekan. Jepang secara resmi mengumumkan penyerahannya tanpa syarat. Chi Kuong lalu menarik Akiba ke sungai. Tanyakan padanya mengapa dia ingin membunuh mereka. Tapi Akiba bilang dia tidak ingin menembak sama sekali. Kamu pria yang baik dan aku tidak ingin menembakmu. Aku hanya ingin membawamu ke garis depan. Bawa kami untuk menyerah. Aku bukan orang Jepang. Aku orang Cina. Apakah kamu mengerti? Sekarang kamu membawa kami ke garis depan. Tahukah kamu apa hasilnya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka menyuruh kami membunuh. Pada akhirnya semua orang datang untuk membunuh kami. Kamu berbohong. Mereka semua pembohong. Pada saat ini, mental Akiba benar-benar runtuh. Lihatlah dia menangis dengan keras. Chi Kuong menghela nafasnya. Dia hanyalah seorang remaja. Tunggu sampai Akiba tenang.
Dia baru mengetahui bahwa itu adalah kerabat Chikuong. Semuanya dibunuh secara brutal oleh tentara Jepang. Jadi dia terus meminta maaf kepada Chikuong. Dan katanya ibuku sudah meninggal. Aku juga tidak mempunyai saudara lagi. Menurutku aku ingin memperlakukanmu seperti saudaraku. Namun Chikuong hanya menatapnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian mereka mengemudikan kendaraan lapis baja itu ke FB. Tapi itu belum berjalan jauh. Di sisi lain bukit terdengar suara tembakan dan ledakan. Ketika 3 orang bergegas ke sana. Namun mereka ditemukan. Faktanya itu adalah sekelompok tentara Jepang yang kalah. Dan mereka mencoba untuk meminta maaf. Mereka bahkan menodongkan senjata ke rakyatnya sendiri. Bahkan orang tua dan anak-anak pun tak luput dari hal ini. Ketika gadis itu melihat pemandangan ini, dia segera berlari menuruni lereng bukit. Lalu berhenti dengan cepat. Perang telah berakhir. Kita tidak perlu mati lagi. Kita bisa pulang. Saat buket bunga yang dipegang Akiba terbang ke angkasa. Saat itulah dia jatuh ke tanah. Tak disangka, yang melakukan aksinya adalah seorang perwira Jepang. Pada titik ini, Susan dan Trikuong tidak tahan lagi. Mereka mengendarai kendaraan lapis baja. Kemudian membayangkan penduduk desa yang dibantai. Trikuong tidak sanggup lagi menahan amarahnya. Dia menembak dengan liar ke arah binatang buas yang kejam ini. Seluruh tentara Jepang pun hancur. Hanya satu perwira Jepang yang tersisa. Dia dengan keras kepala melakukan perlawanan. Setelah pertarungan berakhir, Trikuong mengambil kotak musik yang dijatuhkan Akiba. Sekarang dia memikirkan tentang sore yang damai itu. Terima kasih telah menonton.